Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara Menerima hari ini. Kita boleh bersuka cita karena bisa mendengar firman Tuhan. Karena akan ada masa di mana orang akan kelaparan akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Kita bersyukur masih bisa belajar firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Kami terus akan belajar firman-Mu. Karena kami tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bagian yang ketiga. Sekali lagi, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bagian yang ketiga. Khusus saat ini saya akan membahas peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh Besaliel dan Aholiab, Yosua dan para hakim, dan tokoh Daud. Jadi kita akan membahas yang pertama, peran Roh Kudus dalam hubungannya dengan Besaliel dan Aholiab. Kita mengerti bahwa kemah suci diperlengkapi dengan perangkat perkakas atau perlengkapan ritual yang harus dibuat sesuai ketentuan yang ditetapkan Allah. Kemahiran manusia biasa tidak memungkinkan menciptakan perkakas perlengkapan kemah suci. Roh Kudus turun ke atas Besaliel dan Aholiab, memberi kemampuan dan keterampilan untuk mengerjakan semua perkakas dari emas, perak, tembaga, serta ukiran. Besaliel dan Aholiab menerima kemampuan supranatural oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus turun ke atas Besaliel dan Aholiab khusus dipersiapkan Tuhan untuk mengerjakan alat-alat suci tabernakel. Kita bisa membaca itu di dalam Keluaran 31 ayat 1-6 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini diulangi lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang ke-30 sampai 35, bagaimana Roh Kudus itu menunjukkan perannya kepada Besaliel dan Aholiab ini. Mari kita lihat Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata,
untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Inilah peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dalam hubungannya dengan tokoh Besaliel dan Aholiab. Nah, kalau kita menyimak bagaimana peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dalam hubungannya dengan Yosua dan para hakim, kita mengerti bahwa menjelang hari kematian Musa, maka ia memanggil Yosua bin Nun dan menetapkannya sebagai pemimpin Israel selanjutnya. Melalui penumpangan Musa, Roh Kudus turun ke atas Yosua. Yosua adalah pemimpin Israel yang luar biasa, yang memimpin peperangan dan merebut bagian demi bagian tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada Israel. Di bawah urapan Roh Kudus, Yosua sangat terkenal sebagai pemimpin yang gagah berani dan tidak ada musuh yang sanggup bertahan di hadapannya. Ini dapat kita baca dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dapat kita baca dalam Bilangan 27 ayat yang ke-18. Ini juga berbicara bagaimana Yosua bin Nun itu penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Kita juga dapat melihat bukti yang lain dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Kepemimpinan Yosua diikuti oleh para hakim untuk memimpin Israel. Para hakim juga banyak melakukan perkara ajaib karena Roh Kudus yang sama juga diberikan pula kepada mereka. Bisa dibaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ini bicara tentang Hakim Otniel. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 bicara tentang Gideon. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 bicara tentang Yefta. Dan Hakim-Hakim pasal 13 ayat 25 bicara tentang Simson. Ini para hakim-hakim lain selain Yosua, di mana Roh Kudus berperan dalam kehidupan mereka. Dan sedangkan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama di dalam hubungannya dengan tokoh Daud, itu jelas sekali kita akan melihat melalui pengurapan Nabi Samuel ke atas Daud ketika ia dilantik sebagai Raja Israel yang akan menggantikan Saul. Maka mulai saat itulah Roh Kudus benar-benar mempersiapkan Daud sebagai Raja Israel berikutnya. Daud melimpah dengan kemampuan ilahi akibat bekerjanya Roh Kudus ke atasnya. Melalui Daud kita dapat memahami bahwa Roh Kudus dapat mundur daripadanya ketika dia berdosa. Dia menaikkan doa sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 51 ayat 13, suatu permohonannya. Dikatakan demikian, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasan kita kali ini, yaitu bagaimana peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh
Besaliel dan Aholiab, Yosua dan para hakim, serta tokoh Daud. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas topik ini sehingga kami lebih lagi mengerti rahasia dari firman Tuhan bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh berperan sejak dalam perjanjian lama. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.